Yo Sobat Sipil Kevindra yang hebat yang bermanfaat. Jangan lupa ya untuk selalu mengingatkan kembali untuk like, share, komen, dan subscribe-nya untuk mendapatkan info-info terbaru dari kami. Oke. Ya, kali ini kita akan membahas pertanyaan 2 minggu lalu ya. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Lius Magu, yaitu bagaimana cara lulus kuliah kurang dari 4 tahun ya. Kali ini kita akan membahasnya 7 langkah jitu. Oke. Halo, selamat datang di channel siapa lagi kalau bukan channel Sipil Kevindra yang hebat yang bermanfaat ya. Kali ini kita akan belajar apa ya? Yuk kita simak saja videonya ya. Yoi. Kali ini kita akan belajar tentang cara cepat lulus kuliah 3,5 tahun ya. Yang menjadi pertanyaan, apakah itu bisa? Ya, apakah itu bisa dan bagaimana caranya ya? Nah, kita ikuti namanya 7 langkah jitu lulus 3,5 tahun ya. Tapi sebelum kalian mengikuti video ini, jangan lupa untuk selalu like, share, komen, dan subscribe-nya ya, agar mendapatkan info-info terbaru dari channel kita ini. Oke, yuk kita simak saja videonya. Cara lulus kuliah 3,5 tahun ya, 7 langkah jitu ya. Yang pertama apa? Ya harus dimulai dari langkah yang pertama ya, yaitu utamakan kuliah daripada kegiatan lain ya. Karena ingat, tujuan dari kita datang ke kampus adalah untuk kuliah ya. Yang pasti orang tuanya untuk kuliah ya. Jadi untuk selalu fokus untuk kuliah, yaitu dengan mengurangi hal-hal yang bisa mengganggu untuk kuliah. Gangguan ini bisa berasal dari diri sendiri, teman-teman, atau lingkungan sekitar ya. Ya, ini misalnya dari lingkungan sekitar atau teman ya, ini lagi hura-hura nih, lagi disco nih, ke klub ya, atau lagi jalan-jalan ke mall, lagi shopping ya. Jadi teman itu juga sangat penting, dan juga lingkungan sekitar. Makanya bila kalian ngekos ya harus pilih lingkungan yang sehat ya. Jangan isi lingkungan yang tidak sehat ya. Yang sehat yang gimana? Ya yang datang tujuannya untuk kuliah ya, belajar ya. Jadi orangnya memang serius untuk belajar ya. Dan dari diri sendiri harus selalu punya semangat untuk menyelesaikan kuliah 3,5 tahun kalau bisa. Alhamdulillah. Yuk kita lanjut ke langkah jitu yang kedua, yaitu apa? Baca dan pahami buku panduan kampus. Nah, ini ada contohnya, ada manual book. Jadi kita itu mau kuliah itu harus tahu ya, dari startnya itu, dari awalnya jalannya. Misalnya ibarat jalan, kita tahu nih kita akan jalannya lurus, belok, hambatan apa yang kita temui, kita harus tahu ya untuk menuju ke finish ya. Kita harus tahu dulu caranya ya, dengan membaca buku panduan kampus ya. Biasanya kan kalau awal kuliah ada buku panduannya ya. Pahami alur kuliah dari awal masuk kuliah semester 1 sampai dengan semester akhir ya. Pahami juga tiap mata kuliah, karena mungkin ada mata kuliah yang saling berhubungan ya. Jadi kalau kita mau ngambil mata kuliah A misalnya, kita mau ngambil mata kuliah B. Nah, kita harus menyelesaikan dulu mata kuliah yang A, baru bisa lanjut ke B. Nggak bisa ujuk-ujuk langsung ke B seperti itu. Ada seperti itu, dimana mata kuliah tersebut bisa diambil bila mata kuliah sebelumnya telah diambil dan juga lulus di mata kuliah tersebut ya. Selain diambil juga harus lulus dulu ya. Nah, jadi ingat jurus jitu yang kedua, baca dan pahami buku panduan kampus ya. Oke, kita lanjut maning ke jurus jitu yang ketiga. Ayo yo.
Ya, ini yang ketiga ya, jurus jitu yang ketiga. Buat target ambil SKS minimal 20 ya, dan maksimal 24 per semester ya. Jadi logikanya seperti ini. Jumlah SKS ya, itu biasanya kalau S1 itu 144 ya. Ada yang mungkin kurang atau lebih ya, mendekati angka ini ya. Kita bagi 7 semester. Kenapa 7 semester ya? Karena kita targetnya 3,5 tahun atau 7 semester. Nah, itu ketemu SKS per semester 21 ya. Jadi kita minimalnya ambilnya segini ya, 21 semester ya. Kecuali mungkin semester 1 atau 2 itu kan biasanya kan awal kuliah kan ditentukan dari kampus ya. Nah, kalau semester selanjutnya ya minimal ambilnya segini ya. Minimal dia misalnya 21 ya seperti ini. Kalau maksimal kan 24 ya. Kita ambilnya minimalnya sudah segini 21. Kalau lebih dari ini ya alhamdulillah ya. Tapi juga otaknya harus mampu juga kan. Karena akan semakin sibuk kan. Ya, jelas mata kuliahnya lebih banyak ya. Dengan mengambil SKS lebih banyak di setiap semester, maka akan lebih banyak mata kuliah yang terselesaikan. Oke. Dan itu berarti kamu akan semakin lulus ya. Ya resikonya kalau ngambilnya banyak ya mungkin semakin sibuk kuliahnya ya. Tapi dengan mata kuliah yang banyak ini ya harus lulus ya. Jangan ulang ya. Oke. Yuk, kita lanjut langkah jitu keempat ya, Son ya. Ya. Langkah jitu keempat. Nah, ini yang tadi saya omongin. Jangan sampai mengulang mata kuliah. Hindari, sebisa mungkin hindari. Ya. Karena kalau kita mengulang tentunya akan menambah waktu kuliahmu ya. Jelas, karena mata kuliah yang mengulang kan otomatis diambil di semester depan atau depannya lagi. Semester misal genap ya genap lagi. Hal ini tentunya juga akan menghambat proses lulus cepat 3,5 tahun biar tidak molor ya. Nah, kita juga harus tahu mensiasatinya ya, yaitu dengan menghindari mengulang. Tentunya harus dihindari nilai D atau E ya. Misalnya kalau nilai 2 ini D atau E ya ngulang maning Son. Sedih kan rasanya kalau ngulangnya ya. Seperti itulah. Mungkin bagi yang sering ngulang dapat nilai D dan E, tahu rasanya seperti apa. Nah, caranya gimana ya? Caranya kita harus rajin masuk kuliah. Harus rajin masuk kuliah dulu. Karena untuk syarat bisa mengikuti ujian ya. Karena nilai kehadiran itu misal ada yang 80% kehadiran ya. Jadi kehadirannya 20%, oke lah. Ada juga yang dosen itu kalau nilai kehadirannya kurang dari 80% langsung nilainya nggak usah ikut ujian, nilainya pasti D atau E ya. Kita juga harus bisa mensiasatinya juga ya. Caranya ya paling gampang ya rajin masuk kuliah. Ya, seperti itu. Wah, ini jangan sampai nilai E ya, nilainya E nih misalnya nih. Nah, jadi sedih kan, menangis kan. Nah, makanya harus dihindari karena kalau mengulang jelas rugi waktu ya. Seperti itu ya. Oke. Kita lanjut maning ya. Langkah jitu yang kelima ya, apa ya? Yaitu selesaikan seluruh kegiatan di setiap semester ya. Jadi kalau setiap semester itu kan ada kegiatannya ya. Ada kegiatan yang paling gampang biasanya adalah tugas. Ada yang namanya tugas, mungkin ada yang mingguan, ada mungkin tugas besar ya. Ada yang katanya TB lah kalau lihat tugas besar ya. Itu harus diselesaikan di semester ya. Tiap semester sesuai jadwalnya. Atau mungkin disebutkan dengan berbagai kegiatan seperti ada KKN, PKL atau magang itu ya sama aja ini kan. PKL magang sama nih. Kalau KKN ya kuliah kerja nyata ya. Ataupun sejenisnya. Selesaikan tugas tersebut tepat waktu agar proses kelulusan semakin cepat ya. Karena biasanya gini, ini kalau biasanya untuk skripsi ya, sampai ribet ngomongnya. Ini biasanya sebelum skripsi itu harus menyelesaikan apa? Misalnya KKN dulu, PKL dulu harus beres ya. Baru bisa skripsi. Lah mau skripsi gimana kalau tugasnya juga belum selesai ya. Kita lanjut jurus itu yang ke-6 ini. Yaitu memilih dosen pembimbing yang fleksibel ya. Jelas ini. Dosen yang fleksibel, jangan dosen yang sibuk ya. Dalam memilih dosen pembimbing sebenarnya pilih dosen yang tidak sulit untuk waktu konsultasi ya. Hal ini diperlukan karena akan sangat menentukan untuk proses
skripsimu lah. Tidak jarang dosen itu sibuk dengan kegiatan di luar kampus ya. Untuk mengetahui dosen tersebut atau tidak, tanyakan ke kakak kelas ataupun ke dosen yang lain. Tanyakan dulu. Nah, jangan-jangan kalau waduh dia punya kegiatan di luar kampus, karena kadang dosen itu selain mengajar di kampus dia juga bekerja di luar juga ya. Jadi kita harus tahu ya caranya ya, tanya ke kakak kelas ataupun dosen yang lain ya. Jadi kita tahu. Nah, kalau pentoknya ketemu dosen yang waktunya susah gimana? Ya harus komunikasi aktif ya, kan bisa telepon, bisa WA. Zaman kan semakin canggih ya, kita harus mengikutinya lah. Seperti itu. Terus langkah G itu yang terakhir. Wah, ini yang terakhir, ini nggak terasa ini. Yang ke-7 ya, yaitu pilih skripsi sesuai dengan topik yang kamu kuasai. Wah, jelas. Masa kamu ahlinya di bidang A, kamu milihnya C? Wah, mesti tambah nggak lulus nantinya ya. Pilihlah topik skripsi yang kamu kuasai ya, sesuai passionmu aja. Passionmu apa di A ya A, jangan milih yang Z misalnya. Jangan milih topik yang skripsi yang tidak kamu kuasai, tentunya akan menghambat skripsimu ya. Langkah situ ya. Oke, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat bagi yang sedang menyusun skripsi. Oke, thank you. Cikidon.